tanaman cabeku sudah ada yang layu, maka dari itu saya sekarang akan melakukan pencegahan agar tidak menular pada tanaman cabai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Serangan patogen jamur saat musim penghujan seringkali tidak bisa kita hindari karena kondisi kelembapan yang cukup tinggi, kemudian curah hujan yang tinggi juga. Jadi seringkali kita kecolongan, tanaman kita tiba-tiba terserang oleh patogen jamur seperti layu fusarium dan juga layu bakteri. Tapi kita bisa mencegah atau meminimalisir serangan jamur patogen tersebut, khususnya patogen tular tanah seperti tanaman cabai saya yang saya tanam di lahan yang ekstrim ini. Sudah ada yang layu dan beberapa cara dari teman-teman petani sudah saya terapkan dan semoga saja bisa meminimalisir agar tidak menyebar luas ke tanaman yang lain. Oke sahabat petani semua, berjumpa kembali barengan saya di Petani 1% Channel. Apakah sahabat petani di musim ini sudah ada yang panen dan bagaimana tantangan dan rintangan sampai di saat panen? Bisa ya di-share ke teman-teman semua dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Di video kali ini ya, saya berada di lahan cabai saya yang saya tanam di lahan yang ekstrim, di mana lahan ini jika ada panas beberapa hari berturut-turut langsung keras dan kering. Sebaliknya jika hujan beberapa kali langsung basah dan lembab. Apalagi jika tiap hari hujan maka lahan ini akan langsung berlumut. Itu menandakan lahan ini kelembabannya sangat tinggi. Dan alhasil tanaman cabai saya sudah ada yang layu. Saya menyadari ini merupakan kesalahan saya yang sangat fatal yang harus saya tanggung. Kesalahan yang saya lakukan yaitu dari kondisi bedengan yang kurang tinggi, akan tetapi ini karena kondisi tanah memang keras dan tidak bisa dalam karena baru beberapa sentimeter. Tanah yang bawah itu sudah sangat keras sekali seperti wadas, jadi ketika mencangkul tidak bisa dalam. Bisa dilihat proses pembuatan bedengan di sini, ada di video yang ini. Kemudian berikutnya saya menggunakan kohe yang belum terfermentasi sempurna dan saya memasukkan agen hayati pun juga telat. Mengingat di usia vegetatif cabai saya ini masih musim kemarau, jadi saya menyepelekan dan menunda pemberian agen hayati. Alhasil setelah datang hujan di awal bulan Desember kemarin, maka langsung ada yang terkena layu, mengingat pernah ada kenangan yang layu di lahan ini. Hari ini saya akan memberikan agen hayati yang akan saya masukkan yaitu Trichoderma dan Gliocladium yang merupakan organisme berupa jamur yang sangat bermanfaat untuk tanaman dan tanah. Pemberian agen hayati kali ini merupakan pemberian ketiga kalinya, yang sebelumnya di lahan ini sudah saya kosorkan fungisida dan bakterisida pada lubang tanam dengan tujuan memblokade penyebaran layu di lahan ini. Karena memang sejak awal Desember itu sudah ada yang layu, jadi saya mengaplikasikan fungisida dan bakterisida pada lubang tanam di lahan ini. Mengingat dengan pengocoran fungisida dan bakterisida di lahan, otomatis mikroorganisme baik juga ikut mati. Maka dari itu saya memberikan agen hayati susulan dengan tujuan mengembalikan mikroorganisme khususnya jamur dan bakteri yang mungkin saja mati karena perlakuan yang saya lakukan yaitu pengocoran fungisida dan bakterisida pada lubang tanam. Pemberian agen hayati kali ini saya sertai dengan asam humat agar pH tanah juga bisa normal. Sudah banyak kita ketahui manfaat dari asam humat, bisa dicek di link di atas ya, video di atas sudah saya pernah bahas manfaat asam humat.
Dengan pengocoran asam humat dan anfus diharapkan bisa memasok agen hayati dan menetralkan pH tanah serta memperbaiki kualitas tanah di lahan ini agar kedepannya tanah ini bisa bagus dan terbebas dari patogen yang berbahaya bagi tanaman yang selanjutnya. Semoga video kali ini bisa jadi pembelajaran dan pengingat agar tidak menyepelekan hal dasar, agar hasil kedepannya bisa optimal dan aman dari serangan patogen yang berbahaya bagi tanaman cabai. Sekaligus video ini bisa saya buat perbandingan antara penggunaan metode Mas Udin dengan metode asal-asalan, itu sangat berbeda hasil akhirnya. Seperti yang saya alami, yang di lahan yang satu saya menggunakan sedikit-sedikit metode Mas Udin, dan yang ini sangat agak jauh dari metode Mas Udin. Jadi memang perbedaannya itu sangat jelas pada hasil akhirnya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-share ke teman-teman semuanya.